menebus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pagi ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saat ini kita keluarga kita di Manokwari Mangkunegaran akan memulai ibadah kita di pagi ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Mari kita sembah Dia. Haleluya.
ini kita akan maju. Kita akan melompat bagi Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Berikan bagi Tuhan di Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kau pernah hidupku.
Urapi kami semua dengan kuat kuasa Kudus. Jamah kami. Berikan kami hati seorang hamba ya Tuhan, yang mau taat ya Tuhan, yang mau setia padamu. Pakai kami Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau jamah hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, lebih heran lagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Luar biasa Tuhan kita, amin. Kasih salam ke kanan kiri saudara, Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ya, kita bersyukur Tuhan begitu baik dalam hidup kita sehingga kita masih boleh berkumpul beribadah tempat ini. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang pada semuanya, selamat beribadah. Bagi yang baru, selamat bergabung bersama kami di tempat ini. Anda bukan orang asing di tempat ini, Anda bagian dari keluarga kami di sini. Selamat datang, kami sangat sukacita sekali. Dan minggu ini kita akan belajar tentang masih tentang restart, ya. Sepanjang tahun ini kita atau awal tahun ini kita sudah berbicara tentang restart. Di awal hambanya sudah menyampaikan tentang bagaimana ciptaan yang baru, new creation. Di dalam Kristus kita diperbaharui menjadi ciptaan yang baru. Kita tidak lagi memandang masa lalu kita, melainkan mengarahkan pandangan kita kepada masa depan yang penuh harapan. Tuhan sendiri bilang, kamu ada ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu. Jadi kalau kita ciptaan baru, kita punya hal yang baru yang harus kita lakukan. Amin. Minggu yang kedua, ya, hambanya juga sudah menjelaskan tentang bagaimana ketika kita menjadi manusia yang baru, kita juga memiliki arah yang baru, new direction. Sebagai manusia yang baru, kita berjalan menuju arah yang baru pula, ya. Tujuan yang sudah diperbaharui, arah dan tujuan yang benar menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak saya lagi. Waktu kita diperbaharui, ada tujuan yang Tuhan inginkan untuk kita bisa melalui tujuan itu. Minggu ketiga kita sudah belajar bersama tentang persepsi, ya. Bagaimana hambanya menyampaikan kalau ada 3 orang lihat seorang naik sepeda jatuh, kalau satu orang ini yang penggemar sepeda, dia akan bilang, aduh sepedanya mahal nih, sayang nih. Dia nggak peduli orang sepedanya, ya. Tapi kalau ada seorang yang punya belas kasih, gitu, aduh kasihan orang jatuh nih, harus segera ditolong, ya. Itu persepsi. Nah, bagaimana sebagai manusia yang baru kita memiliki cara pandang atau persepsi yang benar, karena cara pandang yang benar akan menentukan keputusan yang akan kita ambil. Jadi manusia yang baru kita diperlengkapi untuk memiliki cara pandang yang benar supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah. Kita tidak mengambil keputusan menurut mau kita, tapi bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Persepsi kita, cara pandang kita harus benar. Nah, minggu ini kita akan bicara tentang new attitude, ya, atau sikap yang baru. Mungkin Anda bisa siapkan catatan karena kita akan banyak sekali istilah-istilah bahasa Inggris, bukan sok keberat-beratan ya. Tapi memang ada beberapa hal yang ketika dipakai dengan istilah bahasa Inggris itu akan lebih luas pengertiannya, lebih mengena, ya. Saya tidak bilang bahasa Indonesia kita jelek, tidak. Tapi ada beberapa yang lebih ketika kita pakai istilah yang asli, maka itu lebih terkena, pemahamannya akan lebih kena, ya.
kita akan bicara tentang new attitude, atau sikap yang baru. Kita akan sedikit bermain kata-kata, ya. Kalau A, B, C, D, E, F, G, H, Z itu kita pakai angka 1 sampai 26. A, B, C, D. Nah, seberapa penting attitude kita? Coba kita akan bermain dengan kata-kata, ya. Kita akan bermain dengan kata hard work. Kalau kerja keras, saya percaya kita semua pekerja keras. Amin. Kita rajin bekerja karena ada Tuhan dalam kita. Wah, yang lain udah pulang, kita belum. Karena memang belum selesai kerja. Oke? Jadi kalau hard work itu dihitung, ya, hard work 8 tambah 1 tambah 18 dan sebagainya, itu totalnya 98. Padahal kan kita beranggapan kerja keras dan pengetahuan itu udah paling kompak, sudah paling tepat. Orang yang pintar bekerja keras sukses hidupnya, gitu ya. Knowledge, pengetahuan, ya. Ternyata kalau ditotal dengan kalimat itu ditotal dengan angka menjadi 96% aja. Ini menurut permainan kata-kata, permainan huruf, ya. Bagaimana dengan cinta dan keberuntungan? Waduh. Saya menjadi 100% saya kalau saya ketemu pasangan yang tepat. Dia orang itu beruntung aja dia dapat pasangan hidup yang kaya, makanya dia sukses, gitu kan? Apakah benar demikian? Kalau dihitung lah ternyata cuma 54%. Dia mah beruntung dari lahir udah kaya, dari lahir udah sukses, gitu. Dia lebih baik lah, dia memang udah lahir udah sukses, seumur hidup sukses terus katanya, gitu ya. Apakah benar keberuntungan itu? Ternyata keberuntungan hanya menyumbang 47% aja kalau kita bermain kata-kata. Bukan dengan uang. Saya nanti sukses kalau saya udah punya uang banyak, baru saya merasa hidup saya ini sudah 100% sukses. Ya, apakah demikian? Waktu dihitung money atau uang, ternyata cuma 72%. MONEY, Anda itu sendiri kalkulator. Ya. Bagaimana dengan leadership, kepemimpinan? Saya kalau sudah jadi bos lah, nanti baru saya 100% saya bisa merasakan Tuhan itu betul-betul 100% bekerja buat hidup saya. Nanti kalau saya sudah jadi bos. Benarkah demikian? Kalau kita hitung leadership ternyata hanya 89%. Nah, saudara, ternyata yang membuat 100% hidup kita atau the best version of our life, ya, yang menjadikan 100% hidup kita itu adalah attitude. Kalau kita hitung attitude, ternyata jumlahnya 100%. Ya, coba aja itu 1 tambah 20 tambah 20 tambah 9 tambah 20 tambah 21 tambah 4 tambah 5 100. Ini menurut permainan kata-kata. Nah, saking pentingnya attitude ini, maka firman Tuhan juga mau mencatat. Kalau di firman Tuhan di dalam kitab, ya, saya lupa tadi. Firman Tuhan ini bermanfaat untuk merubah kelakuan, ya, mendidik, apalagi menyatakan kesalahan. Nah, memperbaiki kelakuan, bukan kelakuan. Attitude, ya, kelakuan atau sikap kita. Sedemikian pentingnya, maka firman Tuhan sendiri menyatakan bahwa firman Tuhan itu berguna untuk memperbaiki kelakuan. Ya, kalau orang Papua bilang kelakuan. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa kesuksesan kita, kalau lihat orang sukses itu sebenarnya seperti gunung es. Ya, kelihatan aja kelihatannya sukses, ya. Tapi pernahkah Anda berusaha mencari tahu kenapa orang ini bisa sedemikian berhasil? Kenapa orang ini bisa sedemikian hebat? Kenapa orang ini bisa sedemikian Tuhan pakai? Ada banyak hal yang tidak kelihatan yang sebenarnya menyumbang kesuksesan itu. Kita cuma lihat kulit-kulitnya saja, ya. Seperti saya bilang tadi, karena dia memang dari lahir udah kaya. Dia ketemu orang yang pasangan hidup yang sukses, makanya dia juga sukses. Nah, itu yang kita lihat sebenarnya. Tapi maukah kita kalau lihat orang yang berhasil, orang yang dipakai Tuhan, maukah kita lihat prosesnya? Jarang, kan? Ya, yang kita lihat, Tuhan saya pengen seperti dia. Apakah Anda pernah berdoa, Tuhan saya mau diproses kayak dia? Pernah begitu?
Jarang kan? Wah nggak mau. Ternyata kalau kita ketemu orang yang berhasil, coba gali usahanya, gali cara dia bagaimana meraih kesuksesan itu. Ternyata Anda akan temui bahwa tidak mudah. Ya, kesuksesan yang instan itu tidak mudah, saudara. Jadi sikap atau attitude kita jauh lebih banyak mempengaruhi keberhasilan kita dalam kehidupan kita. Sikap kita jauh lebih banyak mempengaruhi keberhasilan yang kita raih. Ya, sebuah kesuksesan yang kita lihat pada orang lain itu belum tentu sebaik yang kita lihat. Ya, ada faktor-faktor di balik itu yang mempengaruhi semua itu. Nah, bagaimana sikap kita? Contoh ya. Kalau lihat di gambar gunung es ini, bagaimana sikap kita ketika menghadapi kegagalan? Nah, bagaimana sikap kita menghadapi kekecewaan? Bagaimana sikap kita dalam mengorbankan sesuatu dalam hidup kita untuk meraih sebuah tujuan? Bagaimana sikap kita dalam membangun kebiasaan-kebiasaan yang sulit, ya, untuk dilakukan? Kebiasaan apa? Kebiasaan bangun pagi, ya, itu cukup sulit. Kebiasaan mengatur waktu sedemikian. Jangan dikira mengatur waktu gampang. Seberapa dari Anda kalau misalnya lihat Anda mau pergi ke suatu tempat, kemudian Anda tahu jam 7 malam misalnya. Lalu Anda mulai memanage, oh saya mandi 5 menit, saya duduk buka HP 5 menit sedikit lah, atau apa, minum kopi sedikit 5 menit. Pas kurang 15 menit saya jalan. Dan keseringan kita gagal. karena kita hanya mindset kita atur waktu sedemikian rupa seolah-olah itu benar-benar on time. Ternyata tidak. Kita selalu datang lewat waktu, ya. Nah, membangun kebiasaan on time itu susah, ya. Tapi kalau sudah terbiasa, maka Anda tidak lagi menjadi orang yang datang lewat dari waktu, ya. Karena waktu ini sangat berharga. Banyak orang yang saya melihat banyak orang kalau ke bandara takut terlambat, ya, boardingnya jam 9:30 misalnya, jam 7 udah ada. Teman kantor deh pokoknya, contoh ya. Tapi kalau urusan kantor jam 9 ada meeting misalnya, jam 10 baru nongol. Kenapa? Karena kalau kita terlambat naik pesawat pasti ditinggal, ya, duit hangus kan. Nah, berarti mindset kita itu bicara tentang kita nggak mau rugi, betul kan? Kalau kita nggak mau rugi, baru kita on time. Nah, begitu juga dengan halnya kita datang ibadah misalnya. Kita harus punya mindset bahwa saya nggak mau rugi. Saya harus datang ibadah tepat waktu. Karena apa? Karena rangkaian ibadah itu akan menguatkan saya. Rangkaian ibadah yang saya ikuti ini akan membangun hidup saya. Kalau kita udah punya mindset itu, maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu. Jadi kesuksesan yang kita inginkan itu akan dipengaruhi oleh attitude. Apa sih attitude? Tidak tadi ngomong attitude. Sikap ini apa sih gitu kan? Nah, apa itu attitude? Adalah sikap dan perilaku, ya, cara berbicara, bertindak, memperlakukan orang lain dan sebagainya yang kita tunjukkan sehari-hari, dan semua itu merupakan cerminan dari apa yang kita pikirkan. Berarti sikap kita ini keluar dari pikiran kita. Tingkah laku, kelakuan sudah. Kelakuan itu muncul dari pikiran kita. Dari pikiran kita, maka kita akan bertindak melakukan sesuatu. Cara ngomong kita itu tergantung pikiran kita. Ada banyak saya melihat orang yang cara ngomongnya, cara bercandanya kadang tidak tepat, ya. Kalau orang bilang garing gitu, kan bercandanya garing. Dia bercanda tapi nyinggung, bercanda tapi menghina nih. Nah, cara berpikiran seperti itu, maka sikap juga akan mengikuti. Berarti kita bisa tahu, oh, orang ini berarti pikiran seperti ini nih, kalau dia bercanda, kalau dia ngomongin orang, berarti pikiran seperti itu, dan tidak bisa dipungkiri. Orang yang kasar gitu, ya,
orang yang kasar misalnya, berarti dalam pikirannya seperti itu. Oh, dia memang begitu, dia ngomongnya kasar, ngomongnya nggak enak, tapi hatinya baik. Wah, nggak mungkin. Ya, kenapa saya bilang? Karena dari hati meluap terpancar kehidupan, ya. Dari mata air akan keluar air yang sesuai mata airnya. Gak mungkin dari mata air itu keluar air warna coklat sama air warna putih, nggak mungkin. Jadi mata air itu satu. Jadi kalau Anda ketemu orang kemudian dia mah kalau bercanda begitu, dia kalau ngomong memang nggak enak tapi hatinya baik. Gitu, itu satu yang aneh ya bagi saya. Karena apa yang ada dalam pikirannya maka itu akan keluar dalam perkataan, dalam tingkah lakunya. Jadi pikiran, ya, atau disebut juga dengan mindset, itu penting. Jadi kita kalau attitude kita mau sikap kita baik, yang harus dilakukan adalah memperbaiki mindset dulu. Kalau kita mau sikap kita kelihatan baik, kita pengen sikap kita jadi berkat, maka kita harus perbaiki mindset kita dulu. Apalagi mindset ini? Ya, apa yang mindset? Mindset adalah, atau kata lain dari pola pikir. Beberapa pengertian mindset menurut para ahli adalah suatu set atau suatu pola atau rangkaian pemikiran yang membentuk kebiasaan berpikir dari seseorang. Kenapa mindset ini bisa mempengaruhi attitude? Karena mindset ini suatu pola yang terbentuk dari pengalaman hidup kita, pengalaman hidup kita. Kalau saya orang yang sering atau kena tipu gitu ya, saya pernah kena tipu misalnya, saya pernah dibully, itu akan mempengaruhi pola saya, pola berpikir saya, akan mempengaruhi cara saya bergaul, ya, dan akan mempengaruhi cara saya bersikap sama orang. Makanya banyak orang yang belum dipulihkan, yang dulunya mungkin dibully, sakit hati, dan belum dipulihkan, dia masih menyimpan kepahitan itu. Dan orang seperti ini ya mudah tersinggung misalnya. Ada orang bisik-bisik misalnya, sebentar, ini kita habis ibadah kita kesini. Nah, orang yang masih punya menyimpan kepahitan dia akan tersinggung. Oh, ini orang ngomongin saya nanti. Ya, orang yang menyimpan kepahitan, yang menyimpan akar pahit itu akan mudah tersinggung. Ya. Ada orang yang berbicara misalnya, orang yang menyampaikan khotbah misalnya, tapi kalau ada orang yang masih menyimpan akar pahit, khotbah itu nanti dianggap menyinggung hatinya. Ya. Dia Pak Pendeta ini sentimen sama saya, ngomongin saya terus nih. Padahal tidak, itu firman Tuhan. Tapi hati-hati, ya, pola pikir bisa salah ketika kita tidak memperbaikinya, ketika kita tidak membereskan pola pikir kita. Bukan hanya terjadi pada orang-orang yang belum kenal Kristus. Orang yang sudah kenal Kristus pun bisa salah mindset. Saya ambil contoh Daud. Kenapa Daud bisa salah mindset? Daud itu adalah raja, seorang pemuji penyembah yang kita kenal, dan penulis Mazmur. Kurang apa Daud? Ya, pujian-pujian kepada Tuhan itu semuanya ada di dalam kitab Mazmur. Ya, sudah sedemikian begitu luar biasanya Daud. Tapi dia kemudian menjadi salah mindsetnya ketika dia menjadi raja. Tahukah saudara, saya pernah sampaikan ini. Tahukah saudara kalau zaman dahulu raja-raja itu punya tren, punya gaya hidup, ya, kalau orang sini bilang sultan ya, sultan mau bebas. Raja-raja dalam zaman dahulu, zaman Daud, ya, itu punya tren, punya gaya hidup seorang raja yang memang orang menilai ya sewajarnya raja seperti itu. Punya banyak kuda, punya banyak unta gitu, harta bendanya emas, istana yang megah, permaisuri selir yang banyak. Itu adalah konsep gaya hidup raja pada zaman itu. Tapi Daud menjadi salah mindset ketika apa? Ketika dia mengikuti tren. Sebenarnya sudah cukup ketika
Tuhan berkenan dengan hidupnya itu sudah jauh lebih cukup sebenarnya. Tapi kemudian Daud menjadi salah mindset ketika dia melihat raja-raja yang lain. Mungkin kalau dulu sudah ada WhatsApp, dia masuk grup WhatsApp raja-raja. Good morning, ting, selamat pagi. Oh, langsung ada yang balas. Mungkin dari raja Asia, mungkin dari raja mana gitu. Lagi mandiin kuda. Wah, kudanya ratusan. Saya mau nih kayak gini. Oh, yang satu balas. Kudanya lagi semir, lagi dipirang. Lebih hebat lagi. Mungkin ada lagi yang masuk, lagi hitung emas pakai karung, gitu. Ya, itu sedikit banyak mempengaruhi cara Daud berpikir. Ternyata gaya hidup raja kayak gini. Saya harus kayak gini supaya saya diterima di kalangan raja-raja, supaya saya dianggap, supaya saya dihormati kayak gini. Ya. Dan itu membuat mindset Daud keliru, meleset. Jadi penting sekali. Makanya firman Tuhan di Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi new mindset yang baru akan menghasilkan sikap yang baru. Mindset yang diperbaharui oleh firman akan menghasilkan sikap yang juga diperbaharui. Kapan perbaharuan itu? Tiap hari. Saya perubahan mindset tahun sekali lah. Kelamaan saudara. Ya. Kenapa? Karena saya bilang tadi mindset kita bisa terpengaruh oleh pergaulan kita, oleh lingkungan kita, lingkungan tempat tinggal kita, teman-teman kita. Mindset kita begitu mudah dipengaruhi. Makanya kita harus memperbaharui mindset kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya firman Tuhan, ya, pada zaman Israel diingatkan, engkau harus memperkatakan itu untuk anak-anakmu siang malam, waktu mereka duduk, mereka berdiri, waktu mereka sedang melakukan apa. Firman Tuhan diucapkan terus menerus. Supaya apa? Mindset kita terjaga. Kalau mindset kita nggak dijaga, sikap kita juga jadi nggak dijaga. Makanya jangan heran saudara kalau lihat orang sudah lama bertobat, tapi kelakuannya nggak berubah-berubah. Kenapa? Karena mindsetnya belum dirubah, mindsetnya belum diperbaharui. Casingnya saja yang masih sama, mindsetnya belum. Gitu ya. Casingnya artinya kayak HP belum diinstal ulang. Ya, hari Jumat saya sudah sampaikan tentang bagaimana kita kayak HP kita diinstal ulang, Tuhan yang kita diinstal ulang oleh Roh Kudus, ya. Di dalam hati kita operating sistemnya udah bukan yang dulu lagi, bukan saya dulu, tapi sudah Tuhan yang mengelola, yang mengoperasikan mindset kita. Kalau berkenan kepada Allah, sudah pasti berkenan kepada manusia. Ya. Pembaharuan budi. Kalau kita berkenan, kita punya mindset yang kita pikir itu berkenan pada manusia, belum tentu berkenan kepada Tuhan. Jadi patokan kita harus punya mindset, pembaharuan kita harus berkenan kepada Tuhan. Ya. New mindset, new attitude. Prinsipnya seperti itu. Kalau kita mau punya sikap yang baik, pertama saya harus benahi mindset saya dulu. Sepakat ya? Mindset yang seperti apa? Ya tentu yang seperti kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita punya pola pikir yang keliru, ya. Pola-pola pikir itu dipengaruhi oleh bagaimana pengalaman kita, bagaimana kita menghadapi persoalan, kemudian itu menjadi pengalaman dan kita jadikan mindset. Jadi mindset ini akan susah dirubah kalau kita tidak taklukkan itu. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan begini, kami menentukan benteng-benteng, kami menentukan
yang dibangun oleh keangkuhan manusia, ya. Kami menaklukkan pikiran-pikiran yang membuat pengenalan akan Kristus itu tidak maksimal. Kami menolak, ya. Kami menaklukkan pikiran-pikiran yang membuat pengenalan akan Tuhan itu menjadi tidak maksimal. Kita harus taklukkan pikiran-pikiran yang membuat mindset kita ini jauh dari Tuhan, membuat mindset kita ini tidak mengenal Tuhan. Mindset kita harus kita jaga sedemikian karena akan mempengaruhi sikap. Jadi kita harus menaklukkan pikiran-pikiran yang kita tahu bahwa ini salah, saya harus taklukkan. Jangan kita kunyah, jangan kita cerna, ya. Si ini bilang begitu, masa sih? Saya kok rasanya nggak sepakat, saya nggak suka, tapi itu mempengaruhi pikiran kita. Kamu masa diomongin gitu, kamu diam aja, balas dong gitu ya. Balas dong, kamu kan bisa balas, kamu bisa ngomong. Enggak lah, saya sudah mengampuni. Iya, mengampuni, tapi harus kasih pelajaran dong, gitu kan. Contoh ya. Pulang kita renungkan, iya, saya harus pelajaran nih, biar dia nggak sembarangan kayaknya. Janganlah, sudah mengampuni, saya sudah melepaskan pengampunan, saya sudah tidak mengingat-ingat lagi. Tapi mindset kita masih di dalam pikiran kita masih, kayaknya kapan-kapan harus balas ini, biar satu sama nih. Kemarin 1-0 ini, saya harus balas satu sama nih. Nah, mindset yang keliru akan membuat sikap kita keliru. 3 hal penting untuk mewujudkan sikap yang baru. Ya, tadi kita sudah memahami bagaimana kita harus merubah mindset. Sekarang kita akan belajar bagaimana mewujudkan sikap yang baru. Sikap ini tadi kalau kita main kata-kata 100%, ya. Attitude kita membuat kita menjadi 100% diri kita. Attitude menyumbang hidup kita yang lebih baik. Kalau sikap kita keliru, maka kita tidak menjadi berkat buat orang. Kalau sikap kita keliru, maka orang menilai kita juga dengan apa yang kita miliki, sikap yang kita miliki. Yang pertama, sikap yang benar terhadap Tuhan. Ada di 2 Korintus pasal 5 ayat 16b. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Bagaimana menilai Kristus menurut ukuran manusia? Ya. Sikap hati atau attitude kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menilai ketika dalam masa-masa, dalam persoalan, dalam pergumulan kita seakan-akan Tuhan kok masalah nggak selesai-selesai ya? Kok seperti ini ya Tuhan? Saya sering berdoa, saya sering pelayanan, saya sering ke gereja, kurang apa Tuhan? Kok masalah nggak selesai-selesai, kok silih berganti? Sekali-sekali iklan gitu kok. Jangan masalah terus gitu ya. Surprise kayak apa kayak gitu. Ini masalah, terus satu selesai udah lega, baru selesai baru lega, masalah lagi muncul udah. Kayaknya Tuhan ini iseng banget sama kita. Kayaknya Tuhan ini kok gimana ya? Orang lain kayak Tuhan, jangan saya terus kena masalah gitu. Ya, bagaimana cara pandang kita terhadap seperti itu? Saya pakai contoh waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita bisa lihat mereka dari masalah yang satu masuk masalah yang satu, masuk masalah yang satu. Tapi pertolongan Tuhan juga dari pertolongan yang satu ke pertolongan yang satu, dan pertolongan berikutnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi dengan pertolongan itu toh bangsa Israel masih saja punya sikap yang keliru. Ya. Polanya sama, marah-marah, bersungut-sungut, ngomel-ngomel, habis itu baru Tuhan tolong gitu kan. Mereka tidak merubah sikap hati mereka dengan langsung berlutut berdoa gitu enggak. Mesti diawali kalau baca Alkitab, baca di Keluaran itu pasti modelnya sama.
marah-marah dulu, ngomel-ngomel dulu, nyalah-nyalahin, ingat nggak bisa move on, ingat masa lalu gitu kan. Mending di Mesir daripada mati di sini gitu. Sikapnya keliru dan itu berulang-ulang, saudara. Apakah kita mau seperti itu? Ya. Sikap yang benar terhadap Tuhan itu, saya ketemu satu quotes yang menarik. Gratitude is the best attitude. Apalagi gratitude ini? Gratitude itu adalah grateful attitude, atau sikap yang lahir dari rasa syukur, grateful. Sikap yang lahir dari rasa syukur. Ya. Sehingga kalau kita sudah dalam sikap hati kita sudah muncul rasa syukur, maka kita tidak akan sulit lagi kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tapi kalau kita tidak punya rasa syukur, ya, maka ada masalah, kita ngambek, saudara. Kita bad mood, ya. Mau buat apa moodnya nggak pas, gitu. Ada masalah, kita pikir Tuhan nggak adil, ya. Satu ketika ada seseorang dalam pergumulan, dia datang sama sama pendeta, sama hamba Tuhan. Dia datang sama hamba Tuhan, dia telepon, Pak, saya mau konseling, Pak, saya lagi dalam masalah. Oke, silakan datang ke kantor, kita akan diskusi. Waktu dia cerita, hamba Tuhan ini izinkan dulu seseorang ini bercerita. Dia cerita, oh saya sedang mengalami masalah yang berat, belum selesai, saya baru saja di PHK, belum selesai di PHK, saya diputusin pacar saya karena nggak punya duit lagi. Oh, pokoknya dia cerita, dan saya harus biayai hidup saya harus ini. Terus dia bilang, saya sudah nggak punya pengharapan lagi sama Tuhan, seperti Tuhan tidak tolong saya. Terus saya sudah putus asa, saya mau saya mau meninggalkan Tuhan gitu. Terus dari konseling ini, hamba Tuhan ini kehabisan kata-kata, karena anak muda ini orang yang aktif dalam pelayanan. Lalu singkat cerita, hamba Tuhan ini dikasih hikmat Tuhan. Waktu selesai ngomong anak muda ini, dia bilang, iya, Tuhan itu jahat kan? Kalau dengar cerita kamu tuh Tuhan itu jahat banget ya. Terus anak muda itu, oh Pak, nggak boleh bilang gitu Pak, Tuhan itu baik. Oh enggak, Tuhan itu jahat kok. Tuhan itu gak setia. Oh Pak, jangan bilang gitu, Tuhan itu setia Pak. Tuhan itu gak mengasihi, dia gak memelihara kamu. Oh jangan Pak, Tuhan itu mengasihi Pak, dia memelihara kamu. Terus hamba Tuhan bilang, kalau kamu udah tahu, kenapa kamu bilang kamu meninggalkan Tuhan gitu ya. Rupanya emosi anak muda tadi itu mempengaruhi sikap hatinya kepada Tuhan. Maka penting sekali kita punya rasa syukur, ya, atau gratitude, sikap yang timbul dari ungkapan syukur. Sejauh mana Anda bersyukur dengan hidup Anda sekarang? Atau Anda masih ada hal yang Anda kurang puas? Tuhan, saya pengennya gini, kenapa sekarang kok kayak gini? Ya. Sejauh mana Anda melihat hidup Anda dengan ucapan syukur? Atau Anda masih membandingkan hidup Anda dengan orang lain? Ya, saya mengalami hal seperti itu. Seringkali kalau lihat orang lain terlintas ini, kita harus hati-hati ya. Kalau kita buka celah sedikit aja, iblis akan menggunakan pikiran-pikiran kita untuk merubah mindset kita. Saya mau saksikan sedikit tentang buka celah ini, bahaya. Di rumah kami sumur air tempat kami mengambil air bersih itu dilalui oleh selokan, ya, di agak jauh ada selokan. Suatu ketika air di sumur kami ini berubah, ya, agak bau, kemudian agak sedikit tidak jernih. Lalu saya mulai bertanya-tanya, ini kenapa ya? Lalu saya mulai pikiran saya, ini jangan-jangan tetangga nih buang sampah atau apa, dia meresap ke sumur nih. Semakin hari kita coba jernihkan, kita kuras, tidak berubah.
masih saja bau, masih saja kotor. Sampai suatu ketika saya mulai menyelidiki, saya lihat mungkin ada apa sesuatu yang membuat sumur ini. Ternyata di selokan itu ada satu lubang kecil yang mungkin tikus mungkin buat sarang, kemudian dia lubangi selokan itu kecil aja, dan air selokan itu meresap ke dalam lubang kecil itu, dan dari situ mencemari air sumur. Dengan ya sudah, saya bilang, ini masalahnya ini masalahnya. Saya mulai tambal lubang itu, kemudian kuras lagi sumurnya, masukin penjernih, akhirnya normal lagi. Saya mulai berpikir, wah, celah sekecil itu ketika dimasuki air yang kotor, dia mempengaruhi isi sumur. Dari situ Tuhan ajarkan bahwa kalau kamu buka celah sedikit aja untuk pikiranmu disusupi dengan pikiran dari iblis, maka kemurnian pikiranmu itu akan terganggu. Itu sebabnya kita jangan buka celah. Jangan buka celah karena kita emosi, kemudian kita mulai memikirkan hal-hal yang tidak pantas terhadap Tuhan. Maka dengan mudah itu akan menaruh pikiran-pikiran yang mencemarkan kemurnian pikiran kita. Kita sudah dengar firman berkali-kali, tapi hanya satu celah kita bisa melakukan yang salah, kita bisa memikirkan yang salah. Saya tidak memiliki idola-idola tertentu untuk hamba Tuhan. Ya, dulu saya ngefans banget sama Sidney Mohede, ngefans artian dalam artian suka dengan karya-karyanya, suka sekali dengan lagu-lagunya, dan dia menjadi seorang yang bagi saya seorang worshiper yang wow, Tuhan pakai luar biasa. Dan ada banyak lagi hamba Tuhan yang lain. Tapi semakin kesini saya semakin melihat bahwa bukan orangnya, tapi Tuhannya yang membuat mereka sedemikian luar biasa. Kenapa saya katakan ini, saudara? Akhir-akhir ini banyak hamba-hamba Tuhan besar, penulis-penulis lagu yang hebat, worship leader yang hebat, itu dengan mudahnya bisa tulis status, saya kehilangan iman saya, I lost my faith. Ya, saya hamba Tuhan yang menulis buku tentang pernikahan, tiba-tiba saya dan pasangan mengambil keputusan untuk hidup sendiri-sendiri. Astaga, gitu kan. Kalau kita ngefans sama hamba Tuhan, lalu kenapa hamba Tuhannya kita akan kita kecewa, kita jadi tawar hati. Wah, dia yang Tuhan pakai sedemikian hebat aja segitu, gimana saya gitu. Oleh sebab itu saya mau sampaikan, ya, Tuhan menjadi satu-satunya idola kita. Firman Tuhan itu menjadi satu-satunya buku bacaan favorit kita. Banyak buku-buku yang beredar, kalau Anda tidak hati-hati, itu membuka celah. Ya. Pak Tony sempat kirim saya video lari dari gereja yang hanya menyebarkan, hanya mengajarkan berkat, hanya mengajarkan kemakmuran. Ya. Banyak buku-buku di luar sana, kalau Anda tidak minta pikiran Roh Kudus, kita bisa disesatkan, kita bisa tersesat. Makanya penting sekali pembaharuan budi mindset kita oleh firman Tuhan, supaya kita tidak salah. Grateful attitude, ya, sikap yang benar kepada Tuhan yang lahir dari ucapan syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam hal yang senang-senang aja lah, yang gak enak jangan mengucap syukur. Apakah begitu? Mengucap syukur dalam segala, mau suka kah, mau tidak enak kah, mengucap syukur. Jauh lebih sulit mengucap syukur dalam keadaan yang tidak enak. Betul? Itu normal, itu wajar. Tapi ketika Anda sanggup mengucap syukur, maka Anda akan sudah mencapai suatu poin kedewasaan yang baru.
Kalau anak-anak dikasih yang nggak enak pasti ngomel ya. Apa-apa ini, kami tadi baru, kenapa kasih ini kan? Tapi kalau kita dewasa, kita dikasih sesuatu, ya kita akan mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal itu adalah porsi kedewasaan yang baru, level kedewasaan yang baru. Kalau saat ini Anda sedang menghadapi masa-masa yang sukar dalam hidupmu, maukah Anda bersyukur? Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang akan membangkitkan kekuatan. Ada mujizat dalam bersyukur, ada pujiannya, ya. Ada mujizat dalam bersyukur. Waktu Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan, dia bersyukur. Tuhan tidak langsung mengucapkan mujizat, tapi Tuhan bersyukur dan terjadi mujizat. Kalau saat ini hidupmu sedang dalam keadaan yang tidak enak, bersyukur dulu. Bersyukur dulu, maka engkau akan lihat mujizat selanjutnya. Mujizat selanjutnya apa? Damai sejahtera. Kita sudah bersyukur, Tuhan akan berikan kelegaan. Yang pertama, sikap yang benar terhadap Tuhan. Yang kedua, sikap yang benar terhadap diri sendiri. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya, di 2 Korintus pasal 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya dapat quote juga yang menarik. Your attitude determines your altitude. Sikapmu menunjukkan atau menggambarkan seberapa tinggi nilai hidup Anda. Sikap, ya, tingkah laku, sopan santun kita itu menggambarkan nilai hidup kita. Kalau kita pribadi yang sopan, saya percaya semua orang tidak akan menolak orang yang sopan, orang yang ceria. Itu nggak ada yang nolak, nggak ada yang saya nggak suka sama dia terlalu sopan, nggak ada. Kita pasti senang dengan orang yang sopan, yang ramah, gitu ya. Coba ada masuk ke suatu toko gitu, suatu tempat yang mungkin katakanlah pelayan-pelayannya begitu Anda buka pintu, selamat siang, selamat malam gitu. Ada yang bisa saya bantu Pak, Ibu? Ya. Mungkin Anda tadinya cuma pengen beli hal yang kecil gitu, tapi karena dia generous, ramah gitu ya. Jadi kita jadi beli banyak gitu. Tapi apa Pak, Ibu? Gini, oh iya kami juga punya ini Pak, kami juga punya ini Bu. Gini. Oh iya bagus ya, bagus Pak gitu ya. Tapi kalau Anda masuk tempat yang orang, ya pelayannya jutek gitu ya, buka pintu noleh bentar lah. Anda beli, tanya ini berapa ya? Ada harganya di situ Pak. Mana nggak ada harganya? Itu Pak, oh ternyata ditempel di celah-celah gitu. Saya percaya kita cepat-cepat pengen keluar. Gitu. Sama halnya dengan gereja. Makanya Aser perlu sekali punya sikap yang sikap yang menyenangkan, ya. Karena kalau Aser, siapa sih yang nggak suka sama orang yang ramah kan? Ya, Aser harus Anda lihat di bank, ya, atau lihat di pelayanan publik yang besar gitu. Kita harus belajar banyak, ya, di hotel. Kita harus belajar banyak dengan sikap-sikap seperti itu. Karena sesungguhnya kasih Kristus itu akan terpancar ketika kita punya sikap yang ramah, penuh kasih gitu ya, ceria. Itu hal-hal yang baik. Sikap kita menentukan seberapa tinggi nilai hidup kita, ya. Kalau kita menyadari kita ciptaan yang baru, maka nilai kita yang sering Pak Tony sering ingatkan, nilai kita itu senilai pengorbanan Kristus. Darah yang mahal yang tidak bisa dinilai dengan emas dan perak. Berarti kita ini sangat berharga. Kita sangat berharga. Kita harus mengerti posisi kita, bahwa kita ini sedemikian berharganya sehingga bisa membawa kemuliaan, sehingga orang bisa melihat hidup kita dan memuliakan Bapa di surga.
Matius pasal 5 ayat 13, 14 ya. Dan 16 bicara tentang garam dan terang. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita harus menyadari bahwa Tuhan sudah menebus saya sehingga saya menjadi garam. Garam itu kemana-mana tetap garam. Mau di gereja, mau di rumah, mau di kantor, mau di sekolah, namanya kita garam tetap garam. Kadang kita lupa, kita salah bersikap ya terhadap diri saya sendiri. Nanti di gereja saya jadi garam, nanti di tempat lain saya jadi apa? Jadi asinan. jadi bukan jadi garam, jadi obat, jadi malah expired gitu. Garam tetap garam. Dimanapun kita berada, kita harus sadari bahwa saya sudah diciptakan, saya sudah ditebus yang baru, saya sudah ciptaan baru. Kalau dulu saya masih gaya hidup saya seperti orang yang tidak kenal Tuhan, saya harus berubah. Ya, ini tidak mudah karena butuh proses. Saya percaya Anda semua kalau setelah Anda kenal firman, waktu mau ngomong apa yang tidak sesuai dengan firman, pasti Anda ngerem. Pasti ada sesuatu yang menahan sebelum Anda keceplosan. Dan kalaupun keceplosan pasti ada langsung ingat, saya sedang ngomong apa ini gitu ya. Saya sedang ngomong apa ya. Aduh Tuhan minta ampun, saya sedang ngomong yang gak beres nih. Itu kalau kita ciptaan yang baru. Tapi kalau setelah kita kenal Tuhan, kelakuan kita masih sama dengan sebelum kita kenal Tuhan, ini satu yang harus dipertanyakan. Kemana firman Tuhan itu? Gitu ya. Kemana firman Tuhan yang kita dengar selama ini? Kalau kelakuan kita gak berubah, patut dipertanyakan. Kalau Anda minum obat, bukan minum obat. Kalau Anda sakit kemudian ada obat, tapi Anda nggak sembuh-sembuh, perlu dipertanyakan. Anda minum obatnya nggak? Jangan-jangan Anda cuma pegang saja begini. Oh, saya sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah diubahkan. Tapi nggak pernah diminum gitu. Firman Tuhan seperti itu. Firman Tuhan kita lakukan atau cuma sekedar kita tahu? Kita tahu dan melakukan itu beda, saudara. Orang bisa tahu banyak firman, tapi tidak melakukannya, itu sama dengan orang Farisi. Tuhan mengecam orang Farisi. Kenapa? Karena pintar firman Tuhan, tapi nggak pernah lakukan. Kalau kita lihat Tuhan begitu marah dengan orang Farisi, ya. Sampai puncak kemarahan Tuhan itu di bait suci ketika Tuhan membolak-balik meja-meja jualan. Tuhan belum pernah semarah itu dengan orang yang berdosa, yang mencuri. Bahkan Tuhan tidak semarah itu dengan Yudas yang mengkhianati dia. Tuhan tidak semarah itu dengan Petrus yang menyangkal dia. Tapi Tuhan begitu marah dengan orang Farisi. Kenapa? Karena orang Farisi tahu firman tapi tidak lakukan. Hati-hati, saudara. Bukan Tuhan tidak marah dengan pribadi kita, tapi Tuhan marah dengan sikap kita. Sikap yang tahu firman tapi tidak melakukan. Ya. Kamu adalah garam. Jika garam itu tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada. Siapa mau help kalau Anda tidak jadi garam? Kalau Anda jadi asin lagi, siapa yang mau tolong? Ya. Hanya firman Tuhan sendiri. Hanya kita sendiri yang bereskan dengan Tuhan. Ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tuhan sendiri mengatakan kita ini adalah terang. Kita adalah kota yang terletak di atas gunung. Nilai kita tinggi. Ketika kita sudah dipulihkan, ketika sudah lahir baru, Tuhan mengatakan nilai kita itu seperti kota di atas gunung. Ya, indah gitu ya. Kamu itu indah, Anda itu indah. Setelah Anda menjadi ciptaan yang baru, kita adalah pribadi yang indah. Jadi kalau kita tidak sadar kita adalah garam dan terang, maka sikap kita terhadap diri kita sendiri itu keliru. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu
menjaga pola hidupnya, cara makannya saja dia harus ada standarnya cara makannya. Nggak kayak kita lepas sendok langsung. Itu kalau kena orang bangsawan Inggris udah dipecat jadi bangsawan. Kamu keluar dari masyarakat situ. Ya. Bangsawan Inggris itu punya standar, cara makannya, cara menyapanya, cara berbicara, semua ada standarnya. Karena apa? Karena mereka begitu menjaga martabat bangsawan mereka. Demikian kita juga dengan anggota keluarga kerajaan Allah. Kita juga punya standar. Banyak kita punya filosofi yang luar biasa. Ya, kingdom mentality, spirit of excellence. Itu sudah luar biasa sekali. Kalau mau kita buka di sini, sudah the best pokoknya. Tinggal kitanya saja yang bagaimana bisa melakukan itu. Ya. Yang bahayanya kalau Anda anggota kerajaan Allah, waktu Anda buat sesuatu yang memalukan nama Tuhan, bukan cuma Anda yang dicap, tapi kerajaannya juga dicap, betul nggak? Wih, masa orang Kristen kayak gitu? Padahal cuma dia sendiri yang lakukan itu, tapi yang dicap semuanya kan? Wih, masa hamba Tuhan begitu? Wah, bukan cuma dia sendiri, hamba Tuhan yang kena semua gitu. Inilah penting sekali kita jaga garam kita dan terang. Kita sebagai garam dan terang kita harus jaga. Jangan asal-asalan. Yakin bahwa Anda sudah ciptaan yang baru. Saya nggak boleh asal-asalan. Jangan terpengaruh dengan mati lampu ya. Mati lampu tidak mematikan sukacita. Amin. Mati lampu tidak mematikan semangat dan antusias kita. Yang terakhir, sikap yang benar terhadap orang lain. Nah, ini menarik. 2 Korintus pasal 5 ayat 16a. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Seberapa banyak kita melihat orang menurut ukuran kita? Kalau bahasa di kalau apa istilahnya, seringkali kita memakaikan orang baju yang bukan ukurannya dia, tapi ukurannya kita. Kita menilai orang menurut ukuran kita. Ih, masa orang itu kayak gini? Kan harusnya begini. Kalau saya jadi dia, saya nggak akan lakukan itu. Iya kan, bukan dia. Kayak kamu bukan dia kan? Dia bukan kamu. Seringkali kita melihat orang menurut ukuran kita. Lalu kita mulai menghakimi. Saudara tahu, orang Kristen kalau menghakimi ngeri, saudara. Lihat di Alkitab kisah bagaimana seorang yang ditangkap berzina. Yang mau menghakimi siapa, saudara? Bukan orang Farisi, tapi orang-orang di sekitar situ. Pada zaman itu sudah auto penghakiman. Begitu ada orang salah melakukan taurat, auto penghakiman langsung dari batu. Perhatikan kalau di firman, ya, bagaimana kedapatan berzina langsung semua udah siaga satu pegang batu. Itu udah otomatis gitu, otomatis penghakiman gitu ya. Bagaimana kita melihat orang bukan dengan ukuran manusia, tapi ukuran Kristus. Bagaimana caranya? Ya. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Ini contoh. Salah satu contoh bagaimana orang buta dari lahir, kemudian di Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 ya. Murid-murid bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia melahirkan buta? Ya, muridnya langsung menganalisa. Ini pasti salah. Ini salah siapa nih sampai orang kayak gini? Kasihan dia kasihan. Dia kenapa ya? Ini salah siapa? Jadi mereka menganalisa ini sebenarnya dosa siapa sih sampai orang ini lahir buta? Lalu jawab Yesus bijaksana. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam hidup. Kita perhatikan bagaimana Tuhan menilai seseorang menurut ukuran bukan manusia, tapi menurut kasih Kristus. Kadang-kadang kita menghakimi diri
ketika ada seseorang mengalami hal-hal yang buruk, kita tidak boleh langsung menghakimi. Oh, itu salahnya ini nih. Oh, kamu nggak pernah ke gereja itu. Oh, kamu nggak pernah ini. Kamu pelayanan lari-lari itu. Makanya gini. Kita selalu mau menghakimi menurut ukuran kita. Padahal tidak demikian. Penghakiman adalah milik Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi. Yang kita harus lakukan bahwa ya kita sadari bahwa mungkin belum waktunya. Masih ada perkara-perkara yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Kita sadari itu, ya. Saudara ingat kisah di Alkitab tentang wanita pendarahan 12 tahun. Waktu dia berusaha susah payah menjamah jubah Yesus, dan ketika terjadi, tiba-tiba Tuhan Yesus rasakan ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Siapakah yang menjamah aku? Lalu perempuan itu menjadi, kenapa dia ketakutan? Coba. Ketahuan kan? Ketahuannya bukan masalah ketahuan dia jamah atau tidak, saudara. 12 tahun itu orang udah kenal dia, ya. Dia sakit 12 tahun itu cukup lama. Tahu dia sakitnya apa. Zaman dulu pendarahan itu sesuatu yang najis. Saya tadi auto penghakiman. Waktu dia ketahuan zaman juga Yesus, semua siapa jamaahku? Ya, langsung jadi ketakutan. Kenapa? Tahu nih, ternyata ada wanita yang pendarahannya najis ini di tengah-tengah kita. Oh, sudah auto batu ini. Sudah siap ini, ketakutan, saudara. Dia menjadi takut karena takut yakin. Tapi karena imannya dia sembuh, saudara. Cara pandang kita terhadap orang lain, sikap kita kepada orang lain harus, ya, ketika kita sudah menjadi ciptaan yang baru, kita harus dipenuhi kasih Kristus. Dan inilah suatu esensi sebenarnya ketika kita diselamatkan. Kita juga harus bawa orang lain diselamatkan. Bagaimana kita bisa bawa orang lain diselamatkan? Bagaimana kita bisa berdoa, Tuhan kirim jiwa-jiwa, Tuhan tambahkan jumlah bilangan kita. Waktu Tuhan kirim preman, Tuhan kirim orang-orang yang ngeri gitu ya. Waduh, kita mulai risih, ya. Tidak, jangan seperti itu. Cara pandang kita, sikap kita kepada orang lain harus benar. Dengan apa? Dengan kasih Kristus. Waktu kita sedang melihat orang yang mungkin hidupnya belum benar, kita harus sadari bahwa ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam dia. Itu sebabnya kita harus berdoa buat dia. Kita harus menjangkau hidupnya. Kalau kesan kita ajak untuk kesan, kita ajak, kita doakan. Disitulah makna atau esensi kita sudah diselamatkan. Kita harus bagi keselamatan itu buat orang lain. Amen. Jangan auto penghakiman. Ya, orang kenapa kita udah auto penghakiman dulu itu kan saya bilang, kok tak pernah ini Tuhan marah itu dulu. Ya, emang benar Tuhan marah? Enggak kan? Jadi perlu sekali, saudara, kita memiliki sikap yang benar terhadap orang lain. Kami tidak lagi menilai orang menurut ukuran manusia, tetapi ukuran Kristus, kasih Kristus. Oke, 3 hal ini untuk mewujudkan sikap yang baru. Yang pertama, gratitude, ya, grateful of attitude, ya. Sikap yang lahir dari ucapan syukur. Yang kedua, sikap yang benar terhadap diri sendiri. Yang ketiga, sikap yang benar terhadap orang lain. Saya berharap dari firman ini kita memahami bahwa sikap kita sebagai orang yang sudah diubahkan itu tidak boleh sama lagi dengan sebelum kita bertobat. Kalau saat ini sikap kita masih tidak jauh beda dengan sikap kita sebelum bertobat, Anda harus berdoa minta Tuhan pulihkan. Berdoa untuk Tuhan terus perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Mindset kita terus dirubah. Mindset kita dirubah seperti yang Tuhan mau, supaya sikap kita juga mengalami perubahan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau tidak pernah menyerah dengan hidup kami. Kau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kami bersyukur
ajar kami untuk bisa memahami hal ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, firman yang kami dengar barusan biarlah itu mengubahkan hidup kami. Itu menjadi sesuatu yang bisa membuat kami bersikap lebih baik lagi. Roh Kudus tolong kami sehingga kami dimampukan untuk melakukan perubahan pembaruan budi kami Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Biarlah firman yang kami dengar, setiap firman, kebenaran firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan, tidak berlalu begitu saja, tapi boleh melekat dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami bisa lakukan itu dalam hidup kami. Amin. Firman-Mu sanggup mengubahkan sikap kami, sikap sebagai garam dan terang dimanapun kami berada, sehingga orang-orang yang melihat hidup kami memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya kita semua berdoa dengan kemuliaan pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan siap. Saya menerima diskusi bekerja, sekolah dan kuliah terbaik. Teman lama dan baru Tuhan datang. Semua pembayaran dapat dilunas. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kesulitan dan penghargaan dari dan jodoh bagi yang belum mempunyai pasangan, menjadi keluarga yang harmonis dan tidak ada kematian. Semua musuh penyakit dan kerugian kalau dari dalam keluarga dan bisnis. Ini adalah waktu bersama dalam hari ini. Amin. Be
Biarlah semua itu Tuhan, kami kembalikan Tuhan kemuliaan Tuhan. Ya. Saat ini kami mau berdoa buat setiap anak-anakmu, setiap jemaatmu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Ya, Tuhan, kami berdoa untuk Evan yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya bila Tuhan menyembuhkannya saat ini. Kami percaya kuasa darah-Mu Tuhan memulihkannya, Amin. menguatkan tubuhnya saat ini dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kami patahkan dalam nama Yesus. Kesembuhan turun atasnya. Amin. Kami juga berdoa buat saudari Lydia yang saat ini juga sedang Ya, dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga menjamah, Tuhan juga memulihkan. Kami percaya Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkannya. Kami berdoa juga untuk setiap jemaatmu yang mungkin saat ini juga mengalami kelemahan tubuh yang dalam sakit Tuhan. Kami terus minta belas kasihan-Mu. Tuhan juga memulihkan, menolong mereka dan sembuhkan mereka kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di berbagai daerah yang saat ini sedang mengalami musibah. Ya, Tuhan tolong. Baik di Manado, di Kalimantan, Ya, sedang banjir saat ini Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas mereka Tuhan. Pertolongan Tuhan terus atas mereka sehingga mereka bisa dipulihkan, mereka bisa mengalami pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, baik di tempat-tempat lain yang sedang mengalami musibah, gunung berapi, apapun itu Tuhan, longsor, kami berdoa Tuhan, tolong mereka yang menjadi korban. Ya. Tuhan, penghiburan-Mu, Tuhan, membalut luka hati mereka. Juga berdoa untuk para keluarga korban musibah pesawat yang jatuh Tuhan, Sriwijaya yang jatuh. Kami terus berdoa minta Tuhan pemulihan, Tuhan terus menolong setiap keluarga-keluarga korban yang ditinggalkan. Tuhan membalut luka hati mereka dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa kami ya Tuhan, dalam segala rencana-rencana untuk pemulihan ekonomi, bahkan untuk vaksin yang sedang diedarkan. Kami berdoa Tuhan biarlah semuanya bisa terlaksana dengan baik. Amin. Tidak ada hal-hal yang jahat yang dirancang manusia untuk semua yang sudah direncanakan ini. Kami tolak dalam nama Yesus setiap tipu daya iblis, segala yang mementingkan diri sendiri kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah semuanya rencana ini boleh berjalan dengan baik terus lancar Tuhan. Kami juga berdoa buat kota ini Tuhan. Kalau saat ini sedang marak dengan kejahatan begal, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang mengawal kota ini, Tuhan yang menjaga kota ini. Tuhan menjamah setiap mereka yang punya niat jahat, punya rencana-rencana jahat. Kami berdoa Tuhan, jamah hati mereka dan mereka digagalkan untuk berbuat jahat Tuhan. Biarlah mereka bisa berbalik dan melihat Engkau dan bertobat Tuhan. Mereka boleh dipulihkan dan mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur buat anak-anak kami yang saat ini sedang mulai aktif lagi dalam belajar secara online. Tolong supaya mereka tetap fokus, mereka tidak kehilangan, mereka butuh belajar mereka tetap baik Tuhan. Mereka tidak mengalami penurunan, tapi kami berdoa mereka terus untuk pendidikan mereka terus terjaga Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami terus berdoa menyerahkan kebijakan-kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk hal-hal yang baik Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ya. Kami percaya Tuhan yang akan memimpin bangsa ini, memimpin tanah ini, memimpin kota ini. Kami terus percaya Tuhan memegang kendali atas Papua Barat, bahkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat hamba-Mu Pak Jeffrey yang sedang akan mengadakan perjalanan kembali ke Manokwari. Tuhan berkati, Tuhan lindungi perjalanannya hingga tiba di sini, juga keluarganya di Jakarta, anak istrinya di Jakarta, juga orang tuanya. Tuhan kami berdoa biarlah buat kami juga turun atas mereka. Amin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami mau terima berkat Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan kita angkat tangan kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha Yesus datang kembali. Haleluya.